Perkenalkan, nama saya Jihad Kusumawan. Saya mendampingi teman-teman petani hutan yang ada di 4 wilayah desa, 5 wilayah desa maksudnya, yang 4 wilayah desa ada di Saradan, yang 1 desa ada di Kecamatan Mejayan. Kami tergabung petani hutan ini di KTA masing-masing desa. Ada desa Sumberbendo, ada desa Pajaran, ada desa Kelumutan. Kalau yang kami duduk di sini itu di desa Tulung. Oke, di desa Tulung. Desa Tulung ini adalah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kami berkumpul bersama-sama berorganisasi di dalam kelompok tani hutan yang tergabung dalam gabungan kelompok tani hutan daripada 4 desa ini bertani di wilayah kerja Perum Perhutani. Kami petani hutan sudah lama sekali menanam di wilayah kerja Perum, sejak dari zaman nenek moyang. Ya. Masih sejak zaman sekitar tahun 50-60 sampai sekarang kami bertani di wilayah kerja Perum Perhutani karena petani yang ada di sini tidak punya lahan. Lahan yang ada hanya bisa buat untuk tempat tinggal. Karena kami bertempat tinggal di wilayah sekitar hutan, sehingga kami bisa menghidupi keluarga kami dengan cara kami bertani di hutan atau di kawasan hutan. Kira-kira dampingan yang ada untuk di Tulung sekitar 700 hektar, ya, 700. Untuk di Sumberbendo sekitar 1.800 hektar, untuk di desa Pajaran sekitar 2.400 hektar, untuk di Kelumutan sekitar 686 hektar, ya. Untuk di Kebon Agung kira-kira sekitar 1.400 hektar. Terdiri dari naik turun, maksudnya jumlah daripada petani hutan di tiap-tiap KTA tidak sama, ada yang ribuan, ada yang ratusan di tiap-tiap desa. Kira-kira kalau kami ngumpul bersama itu sekitar hampir 5.000 lebih petani yang terkumpul di dalam pendampingan kami di 5 desa ini. Kami bergerak di pertanian porang, saudara-saudara. Ya, ini namanya porang. Porang ini bagus untuk di tepian hutan karena porang ini bisa dorman atau mati suri. Kalau hujan turun bisa nanti hidup kira-kira kalau di sini sekitar 4-5 bulan. Setelah 4-5 sampai 6 bulan itu akan layu, menjadi kuning layu, menjadi mati suri, menunggu kira-kira sekitar 6-7 bulan, nunggu hujan lagi. Setelah hujan nanti muncul lagi. Kami panen. Kalau nanam tergantung. Kalau nanamnya dari katak itu kita bisa panen 3 tahun. 3 tahun nanti. Kalau kita nanamnya dari umbi belah kita bisa panen 1 tahun. Kalau kita manen yang umbi besar kayak gini 1 tahun, tetapi itu tadi nanti naiknya tuh besar. Lebih besar, lebih cepat. Kalau kita nanam umbi yang besar kayak gini, dalam 1 kilonya kita dapat 2,5 kilo setahun. Kalau kita nanam kira-kira sekitar 2 kilo, 1 tahun kita bisa dapat 5 kilo sampai 6 kilo. Ya. Jadi kelipatannya sekitar 2 kali lebih tiap tahun. Dulunya sebelum tahun 2021, kira-kira tahun 2020, terus turun kira-kira tahun 2018-19, booming porang itu terjadi di daerah kami kira-kira sekitar 2005.
2005 itu sekitar kisaran 6.000 7.000, naik. Harga terbesar itu di tahun 2019 sampai 20. 1 kilo porang bisa mencapai 16.000 terakhir. Ya. 16.000 per kilo. Dan hari ini untuk tahun panen yang sekarang, baru terakhir panen bulan 9 kemarin, kami panen itu dihargai oleh tengkulak itu sekitar Rp5.000. 5.000 per kilo. Sekarang harga kira-kira 6.800 per kilo. Sehingga kami mohon kepada pemerintah untuk supaya bagaimana nantinya seperti yang kemarin, petani yang dulunya anak petani tidak bisa kuliah, bisa kuliah. Kalau dulunya naik sepeda motor, bisa beli mobil. Kalau dulunya rumahnya jelek, jadi baik karena produksi porang yang meningkat, yang bagus. Sekitar berapa ribu tadi, itu sebenarnya ini di wilayah kerja perhutani di Tegaan Jati, itu memang paling bagus untuk budidaya porang karena glukomananya itu paling tinggi. Katanya itu bahwa porang Madiun itu terbaik se-Indonesia karena pertama tanahnya ini Bagus. tanahnya ini mengandung banyak kapur sehingga produksinya bagus untuk glukomanan. Terus dormannya itu tidak lama, 4, 5, 6 bulan. Kalau di daerah dingin, dormannya sampai 8 bulan. Program ini kami kerjakan untuk pendampingan ini dari tahun 2019. Karena kami mengajukan programnya Pak Jokowi yaitu Nawacita. Ya, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 39 tahun 2017 yaitu program IPHPS, Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial. Ke depan sebenarnya kami menginginkan untuk segera secepatnya untuk SK daripada Menteri Kehutanan itu menerbitkan SK IPHPS buat kami petani hutan yang ada di Tulung, Sumberbendo, Pajaran, Kelumutan, dan juga Kebon Agung. Kenalkan, nama saya Sakyanto, perwakilan dari kelompok tani hutan Desa Tulung, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Jihad bersama tim selaku pendamping dari Gema PS Indonesia, karena pendamping dari Gema PS ini banyak sekali manfaatnya. Semenjak ada pendampingan ini, kami bisa untuk menata kawasan hutan, bisa menata teman-teman petani supaya lebih baik lagi, tidak amburadul, dan bisa mengelola tanah dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan teman-teman petani bisa tahu aturan-aturan dari undang-undang semenjak ada pendampingan dari Gema PS, yaitu, dan bisa KTH bisa lebih bagus. Kemarin juga dapat bantuan benih bibit tanaman buah dari BPD Solo 1.200 biji. Ya, kami alhamdulillah KTH kami bisa muncul lebih bagus karena ada Gema PS dan tim pendamping Bapak Jihad bersama teman-teman. Shalom, saya Budi Waluyo, Divisi Advokasi dari Perhimpunan Pustaka Lewi. Di KRI Madiun kami sedang mengadvokasi mereka untuk para petani-petani penggarap untuk mendapatkan haknya atas tanah-tanah yang tidak bertuan, tanah-tanah negara yang tidak terurus. Ada banyak tanah negara yang tidak terurus di Kabupaten Madiun, terutama di Kecamatan Kare ini. Ada beberapa juga, kita melihat juga ada beberapa tempat dengan hutan-hutan yang gundul, dan itu semua karena tidak terurus. Dan itu kita mengusahakan untuk petani-petani penggarap yang tidak memiliki lahan, mereka bisa
menempatinya, bisa mengolah lahan itu bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk kelestarian lingkungan. Kami juga selain itu kami juga dengan Gema PS kami juga mendampingi para petani porang di Saradan maupun juga di Mejayan, di beberapa di lereng Gunung Pandan. Di sana kita mendorong juga untuk teman-teman mereka bisa bertani dengan benar, bukan hanya bertani dengan benar, tetapi juga untuk mereka menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga mendorong mereka untuk bertani organik, kita memberikan pelatihan-pelatihan dan juga menolong mereka untuk mendapatkan juga teknologi-teknologi terapan. Kita juga dalam hal ini kita bekerja sama juga dengan Departemen Mesin Terapan di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Di sana kami menolong untuk ada mesin-mesin tepat guna yang masih terjangkau sehingga petani bisa mengolah hasil-hasil porang ini dengan baik. Bukan hanya menjual umbinya, apalagi umbi porang ini harganya sangat dipengaruhi oleh oleh pasar, sehingga kadang-kadang harganya bagus, tetapi kadang-kadang juga jelek. Tahun ini harga porang sangat jelek, sekitar 5.000 per kilogram, dan ini membuat petani mereka cukup menderita kerugian, terutama bagi petani baru. Tetapi petani-petani lama mereka masih bisa mengambil keuntungan dari penjualan bibit. Tetapi ke depan kita mendorong untuk mereka bisa melakukan pengolahan porang dengan baik. Kita mendorong untuk mereka bisa mengambil glukomanannya dan menyingkirkan asam oksalatnya. Dan biarlah setiap yang kami kerjakan ini Tuhan menolong supaya ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Bu Ani, Kepala Sekolah SD Tunas Jaya. Alhamdulillah, kebetulan saya pernah dibantu oleh Yayasan Pustaka Lewi dalam hal masalah sekolah yang saat itu kita benar-benar sangat membutuhkan. Dengan Pustaka Lewi dan krunya, kita sampai sekarang sudah berjalan lancar lagi. Sangat berterima kasih dengan kru Pustaka Lewi. Terima kasih semua. Pertama kali saya tersandung masalah, yaitu masalah sekolah yang mau ditutup. Di situ ada memang sedikit yang membuat huru-hara bahwa sekolah saya mau ditutup. Sedangkan sekolah saya berjalan lancar, dari dinas pun kita juga sudah mendapatkan akreditasi dan juga sertifikat pendirian sekolah. Dengan adanya seperti itu, kita langsung datang dan minta bantuan kepada Pustaka Lewi. Dengan di situ saya dibantu sampai proses datang ke kelurahan sampai selesai. Hingga sekarang ini kita masih berjalan lancar untuk pembelajaran di sekolah kami. Seperti itu permasalahannya, kemungkinan sedikit banyak. Saya juga sangat berterima kasih dengan Pustaka Lewi dan krunya. Pada saat kita butuh bantuan, mereka langsung terjun dan melaksanakannya dengan baik. Hingga malam kita datang ke kelurahan untuk diskusi dengan kelurahan dan juga warga di sekitar kita. Alhamdulillahnya memang posisi kita juga enggak memang pembelajar istilahnya untuk pendidikan siswa, jadi ya kita yang dibantu itu otomatis kita yang menang, misalkan untuk istilahnya untuk
permasalahan kita yang menang karena satu, kita mempunyai keseluruhan surat sertifikat untuk pendidik, sertifikat akreditasi, kita juga semuanya sudah ada. Jadi alhamdulillah kita sampai sekarang masih menjalankan tugas menjadi kepala sekolah dan juga guru-guru tetap masih mengajar. Terima kasih banyak. Selamat siang, saya Tomuan Sugiarto Hutakaol selaku tim advokasi atau divisi hukum dari pustakalewi.com. Saya sampaikan bahwa dalam divisi hukum untuk Pustaka Lewi adalah kami mengambil peran untuk membantu masyarakat yang dari segi ekonomi kurang. Kami berikan advokasi hukum setiap permasalahan yang mereka hadapi dengan cuma-cuma. Jadi kami tidak secara real menarik biaya, tapi secara sosial kami memberikan bantuan hukum yang mana bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang lemah dan secara ekonomi juga lemah. Sebagai salah satu contoh dalam tim hukum yang dalam melakukan advokasi di masyarakat adalah ketika melakukan pendampingan SD Tunas Jaya di daerah Banyu Urip, Kota Surabaya, di mana sekolahan tersebut sempat mau ditutup oleh perangkat kampung setempat dengan alasan bahwa tanah yang dipakai sebagai sekolah tersebut adalah tanah kas desa. Sementara di situ yang bersekolah adalah anak-anak dari keluarga miskin, ya semacam tukang becak, dan juga anak-anak dari luar pulau yang belum memiliki identitas atau kependudukan di kota Surabaya. Jadi kami tergerak untuk membantu secara hukum supaya sekolah tersebut tetap bisa beroperasi. Kami mendampingi sampai tingkat kelurahan, kami beberapa kali mengundang lurah untuk melakukan mediasi, termasuk juga dengan pihak-pihak kampung, dan puji Tuhan berdasarkan hasil rapat mediasi dan bukti-bukti dan argumen yang kita sampaikan, sekolah tersebut diputuskan tetap boleh beroperasi, dan kita juga membantu sampai perizinan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Puji Tuhan juga oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya izinnya sampai sekarang tetap diberikan. Shalom, nama saya Roni, saya dari Persekutuan Doa Oikomenekasi Surabaya. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan, memberikan kesaksian bahwa sekitar tahun 2016 yang lalu Persekutuan Doa Oikomenekasi sempat mengalami satu masalah dengan satu organisasi di mana kami sempat dicap bahwa persekutuan kami adalah persekutuan yang tidak benar. Dan puji Tuhan pada waktu itu, pada saat menghadapi permasalahan itu, yang pada awalnya kami mungkin sama sekali tidak pernah menduga kalau akan menghadapi satu masalah seperti itu. Namun kami dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang dari Pustaka Lewi yang bernama Bapak Sony. Dan pada waktu itu Bapak Sony sempat mendampingi kami, Persekutuan Doa Komunikasi. Dan tidak hanya mendampingi, tapi banyak sekali Bapak Sony memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada kami, yang mana pada akhirnya mungkin kelompok kami yang pada awalnya mungkin kami persekutuan doa yang kecil, yang mungkin pada saat kami beribadah kami lingkup kami mungkin hanya sesama mungkin orang Kristen, tapi berjalannya waktu dengan Pak Sony mungkin memperkenalkan dengan teman-teman dari lintas agama, kami diperkenalkan dengan teman-teman yang lain. Puji Tuhan pada tahun berikutnya kami persekutuan doa kami pada saat memperingati Natal,
kami bisa merayakan Natal bersama dengan lintas iman, dan puji Tuhan acara itu bisa menjadi berkat, dan bagi kami pun juga mendapatkan sangat berkat gitu. Kami mengucapkan syukur kalau dengan apa yang Bapak Sony dan teman-teman dari Pustaka Lewi lakukan, baik pendampingan, waktu kami ketemu dengan pihak-pihak terkait, kami diberikan masukan-masukan, kami banyak mendengar juga apa yang kami rasakan, dan Bapak Sony bisa memberikan nasihat-nasihat itu sangat menjadi berkat buat kami, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan doa kami buat Pustaka Lewi, kami percaya biar Pustaka Lewi ini bisa terus menjadi berkat dimanapun Pustaka Lewi berada, dan kami percaya biar Pustaka Lewi ini bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Perhimpunan Pustaka Lewi itu lahir di bulan September tahun 1999. Ini berawal dari peristiwa reformasi yang luar biasa terjadi di tahun 98, dan kita melihat ada euforia yang luar biasa di satu sisi terhadap tuntutan perubahan di Republik ini, tapi di sisi lain kita melihat bahwa di internal gereja banyak sekali sikap yang gagap terhadap membaca realitas yang sedang terjadi saat itu. Sehingga teman-teman yang menjadi penggagas, kami yang dulu awalnya adalah mantan aktivis mahasiswa di kampus, ada aktivis GMKI, ada aktivis pemuda gereja, itu bersepakat untuk berkumpul untuk ikut ambil bagian bagaimana caranya kita bisa melakukan edukasi terhadap perubahan yang ada ini. Jadi kita mau memberikan pencerahan kepada gereja, kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi. Sehingga itu kita lahir di bulan September tahun 1999. Tapi sebelumnya juga memang di tahun 96 di Surabaya sempat ada terjadi peristiwa besar di mana banyak gereja di Surabaya, di Sidiotopo, di Situbondo itu mengalami penganiayaan. Ada banyak ketakutan yang dialami oleh orang gereja, ada banyak ketidaktahuan akan ke arah mana perubahan ini. Sehingga di sanalah kami berani mengambil keputusan untuk ikut terlibat langsung, membantu gereja, membantu semua sivitas gereja lah begitu, baik sekolah-sekolah teologi, untuk menjadi mitra mereka untuk memahami realitas perubahan itu. Itu yang menjadi background berdirinya Perhimpunan Pustaka Lewi. Jadi kami mau mulai dengan semangat seperti itu, aktivis-aktivis yang masih muda, yang sebenarnya juga gelisah gitu ya, tapi juga punya passion yang besar untuk menjadi agent of change terhadap perubahan negeri ini. Gitu. Terkait visi misi Perhimpunan Pustaka Lewi, kami punya visi yaitu membangun komunitas orang-orang percaya yang menyadari panggilan Allah untuk mendirikan kerajaan Allah yang berbelas kasih melalui gerakan kajian keilmuan dan kesenian yang peduli terhadap realitas sosial di luar dirinya sebagai bentuk kesaksian agar mampu berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa. Kemudian visi itu kami terjemahkan lagi ke dalam misi. Ada 4 misi kami yang utama. Yang pertama, menciptakan komunitas orang percaya yang mempunyai panggilan, kesadaran, dan keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kedua, mengadakan riset di berbagai bidang, merujuk pada persoalan hubungan gereja dan masyarakat. Ketiga, membantu mewujudkan peran strategis gereja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir, misinya adalah menyediakan data-data potensi kekristenan yang dibutuhkan oleh gereja, khususnya dan publik pada umumnya. Di Perhimpunan Pustaka Lewi kami punya badan hukum perhimpunan dan kami sudah sahkan lewat akta tahun 2008. Kalau merujuk pada struktur organisasi, maka kami punya badan pengurus harian atau kami sebut sebagai badan pelaksana, tapi juga kami punya semacam badan penasehat yang juga melakukan fungsi pengawasan. Untuk badan pengurus harian itu dikepalai oleh seorang ketua.
Kemudian ada koordinator program, di mana saya menjadi koordinator program. Kemudian koordinator program ini membawai 4 divisi atau 4 program. Divisi yang pertama adalah divisi internal yang mengurusi aspek-aspek kerohanian, kemudian juga rumah tangga kesekretariatan. Kemudian divisi penelitian dan pengembangan, itu yang melakukan penelitian, kajian, termasuk melakukan diskusi-diskusi rutin, dan yang penting adalah melakukan pendataan atau membangun database terkait kekristenan. Kemudian ketiga adalah divisi advokasi atau pendampingan. Di sini juga melaksanakan fungsi-fungsi pendampingan terutama terhadap kelompok masyarakat marginal dan juga terhadap isu-isu hukum, di mana 2 tahun terakhir ini kami juga bekerjasama dengan LBH Hub dalam forum JKLPK Region Jatim. Kemudian terakhir adalah divisi media atau Infocom, di mana ini melaksanakan fungsi-fungsi publikasi kami, termasuk diantaranya adalah membawai salah satu lini usaha atau unit usaha kami, yaitu situs berita pustakalewi.com. Halo, salam sehat. Perkenalkan, saya Marvin Patikawa. Kebetulan saya di Pustaka Lewi bertanggung jawab untuk bagian media, divisi media. Keberadaan kami sudah sejak kurang lebih 16 tahun yang lalu ya. Jadi selama ini apa yang kami lakukan, kami memberitakan berita-berita baik seputar gereja, sekuler juga kita ambil. Jadi semuanya kita ambil. Terutama kita juga membackup apa yang menjadi dari agenda yang ada di Pustaka Lewi, khususnya pustakalewi.com. Saya Saifuddin Wardana. Saya di sini masuk dalam divisi IT Pustaka Lewi. Tugas dari divisi IT di sini adalah mengurusi masalah apapun mengenai masalah IT, baik itu mengenai website, mengenai jaringan-jaringan dan lain-lain, dan juga mungkin mengenai masalah berita-berita yang berhubungan dengan IT juga, seperti itu. Terkait pekerja, kami punya tenaga full timer atau tenaga penuh waktu, itu adalah 4 personil. Kemudian kami juga punya struktur, yaitu volunteer atau relawan. Ada sekitar 10-an relawan sekarang yang bekerja, yang aktif di 4 divisi di Pustaka Lewi. Kemudian saat ini kami juga punya 2 staf magang, terutama di divisi media. Kami punya 2 staf magang. Ya, halo, saya Patrick Jonathan dari Universitas Kristen Petra, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya sebagai tenaga magang, khususnya di divisi redaksi ya, saya sebagai reporter. Saya magang di sini sejak 9 Agustus yang lalu sampai 9 November nanti. Ya, selama magang di sini sih cukup seru ya, karena orang-orangnya baik semua walaupun udah senior dan saya masih muda. Mereka sangat welcome, terus mengajari banyak hal, terutama di bidang penulisan dan segala macamnya. Terus yang saya dapatkan sih terutama relasi ya, walaupun ini media online yang kecil gitu, tapi relasinya sangat banyak, terutama di bidang hotel itu sangat banyak sekali. Saya ketemu banyak manajer hotel, wawancara mereka, dan berbagai tokoh-tokoh lain. Ya, terkait isu dan program atau isu strategis lembaga, maka kami punya 4 rumusan yang kami turunkan dari visi dan misi Pustaka Lewi, dan juga berdasarkan dokumen program strategis kami baik jangka menengah maupun jangka panjang. Yang pertama itu adalah terkait kajian terkait relasi gereja, umat Kristen dengan masyarakat dan negara. Kemudian isu berikutnya yang kami kerjakan adalah hubungan antar umat beragama dalam konteks lokal dan global. Ketiga itu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang terakhir adalah isu-isu keadilan dalam konteks keutuhan ciptaan. Ini adalah 4 isu strategis di lembaga kami berdasarkan dokumen-dokumen rencana kajian kami, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Terkait pertanyaan terkait dampingan kami juga melakukan meredefinisi, karena kami lembaga yang berbasis pada kajian, maka mitra-mitra pelayanan dan mitra strategis itu juga kami perlakukan sebagai dampingan kami. Jadi tentu saja adalah lembaga-lembaga keumatan Kristen yang ada di konteks Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur, itu adalah mitra kami. Kemudian masyarakat atau komunitas yang membutuhkan advokasi atau pendampingan hukum. Kemudian komunitas masyarakat berbasis pedesaan atau petani, itu juga dampingan kami. Kemudian ada juga komunitas-komunitas persekutuan
yang membutuhkan aspek-aspek dampingan terkait legalitas maupun keberadaan komunitas keagamannya. Terkait program yang kami lakukan dalam jangka pendek 3 tahun 2020 sampai 2023, maka program kerja kami seperti yang terwujud dalam konteks keberadaan 4 divisi ini adalah, yang pertama adalah menjalin kemitraan atau relasi strategis dengan lembaga-lembaga keumatan di tingkat Surabaya maupun Jawa Timur. Kemudian program berikutnya adalah kami melakukan komunikasi dan melakukan feedback terhadap program-program pemerintah yang ada kaitannya dengan umat dan kekristenan. Kemudian untuk divisi pendampingan hukum atau advokasi, kami juga melakukan program-program baik yang bersifat temporer maupun bersifat permanen dalam konteks pendampingan dan pembukaan wawasan hukum, peneguhan wawasan hukum. Kemudian untuk divisi media, kami punya program permanen yaitu terkait pelatihan dan program magang untuk mahasiswa-mahasiswa baik dari kampus-kampus Kristen maupun dari sekolah-sekolah tinggi teologi untuk di bidang media dan jurnalistik. Terkait best practice ya kalau kita bisa bilang terkait keberadaan Pustaka Lewi, maka dalam konteks relasi antar umat beragama, relasi dengan lembaga-lembaga kekristenan lain, kami sedikit banyak sudah berhasil melakukan relasi yang baik secara kelembagaan maupun institusional untuk melakukan program-program kerjasama, walaupun sifatnya masih temporer. Di antaranya lah program-program diskusi, program-program kajian, di mana kami bisa mengajak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keumatan kekristenan maupun gereja di tingkat lokal. Kemudian dalam konteks relasi kami dengan pemerintah daerah, maka kami secara rutin juga membuat semacam kajian, semacam working paper terhadap regulasi yang menyangkut kekristenan dan umat kekristenan di konteks kota Surabaya maupun Jawa Timur, sehingga itu mungkin bisa menjadi best practice untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terkait hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program kami, yang pertama tentu saja adalah terkait masalah pendanaan kelembagaan maupun pendanaan program kerja. Seperti kita tahu, Pustaka Lewi pada awalnya adalah lembaga yang berbasis pada semangat kemahasiswaan, sehingga secara manajerial keuangan kami masih belum bisa mampu melaksanakan dalam konteks skala yang besar. Sampai saat ini sumber utama pendanaan program kami adalah dalam konteks swadaya dan berasal dari donasi, ada juga yang dari lini-lini usaha kami. Ini adalah sumber pendanaan utama di lembaga kami. Kemudian kendala berikutnya adalah terkait konteks suasana kekristenan saat ini. Jadi kita tahu bahwa sekat-sekat teologis baik kelembagaan, institusi maupun denominasi itu sangat berpengaruh terhadap ruang gerak kami. Jadi kami kan sebagai lembaga yang interdenominasi, dalam artian kami punya lembaga yang personil dari lembaga kami punya beragam latar belakang gereja maupun denominasi. Tapi untuk melakukan kerja-kerja, melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga gereja maupun lembaga-lembaga keumatan Kristen yang lain, tentu saja itu bukan hal yang mudah untuk berkomunikasi. Karena ada hambatan-hambatan teologis, ada sekat-sekat kelembagaan yang itu mungkin perlu kerja keras dalam konteks menyamakan perspektif. Kemudian hambatan terakhir yang kami rasakan adalah terkait keberadaan kami sebagai lembaga yang berbasis riset maupun kajian. Jadi secara umum masyarakat kita mungkin, kalau kami boleh menilai, itu masih belum memahami, masih belum punya kesadaran terkait pentingnya research and development. Jadi anggaran-anggaran untuk riset dan pengembangan, baik di tingkat pemerintah maupun sampai di tingkat lembaga-lembaga masyarakat sipil, itu kami rasa masih kurang begitu banyak. Sehingga kami juga berdampak secara tidak langsung terhadap program kerja di lembaga-lembaga kami yang berbasis pada riset dan kajian. Terkait pertanyaan apakah pemerintah ikut membantu dalam pelaksanaan program-program kami, maka kita harus memahami bahwa dalam konteks pemerintah daerah, maka ada unsur namanya legislatif, ada juga unsur namanya eksekutif. Dalam konteks di Jawa Timur ini, ruang gerak kami, maka yang pertama kami lakukan terkait program-program kami yang terutama bersentuhan dengan masyarakat langsung itu adalah pendekatan personal terhadap mereka yang ada di pemerintah, eksekutif maupun di legislatif atau di parlemen.
dalam beberapa kasus ini mungkin bisa membantu banyak, tapi kami sadar bahwa pendekatan-pendekatan seperti ini lebih banyak menonjolkan aspek kedekatan personal, sehingga kami harus lebih banyak berperan nanti dalam pendekatan-pendekatan secara institusional atau kelembagaan. Kemudian akses berikutnya dalam relasi pemerintah dalam program kami itu adalah terkait dengan adanya akses anggaran. Jadi sama seperti di tempat-tempat lain mungkin, kami selama ini juga mengakses dana-dana bantuan, akses anggaran untuk dana yang tidak tetap atau hibah. Jadi karena konteksnya adalah program bantuan hibah, maka tentu saja kami melakukan evaluasi ini tidak berkelanjutan, tidak ada aspek sustainability-nya. Karena kemungkinan ada pergantian kepengurusan, pergantian rezim pemerintahan, maka pergantian kebijakan pula terkait anggaran maupun hibah-hibah ini. Karena itu kami juga menyiapkan strategi-strategi kelembagaan untuk melakukan akses anggaran yang lebih kontinu. Jadi itu relasi pemerintah dengan program-program kerja kami. Terima kasih. Sejak kapan atau histori Perhimpunan Pustaka Lewi bergabung dengan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia atau JKLPK? Kami coba mengingat, mungkin tidak terlalu presisi, tapi medio tahun 2007-2008 kami diundang dalam konteks keberadaan lembaga pelayanan kami dalam acara, salah satunya isunya digarap adalah terkait penanggulangan atau bencana lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Jadi dalam forum itu kami pertama kali mendengar dan berinteraksi dengan JKLPK, dengan lembaga-lembaga pelayanan Kristen lain di Jawa Timur, yang pada saat itu semuanya sedang berkonsentrasi dalam urusan penanggulangan bencana lumpur lapindo sekitar tahun 2008-2009. Kemudian setelah berinteraksi dengan pengurus regionnya, kami didorong untuk melakukan apply atau permohonan untuk menjadi partisipan atau menjadi anggota JKLPK. Sehingga kami melakukan proses pemberkasan, kami meminta rekomendasi terhadap lembaga-lembaga yang sudah menjadi partisipan untuk mendaftar menjadi anggota JKLPK. Kemudian pada saat momentum itu adalah konsultasi nasional di Taman Mini tahun 2010. Kami datang pertama kalinya dalam forum besar JKLPK nasional dan kami pada saat itu disahkan menjadi partisipan resmi JKLPK, dan sejak saat itu kami aktif dalam keberadaan JKLPK baik di tingkat nasional maupun di region Jawa Timur. Manfaat berjejaring dalam JKLPK baik setelah kami berinteraksi secara langsung dengan teman-teman di Jawa Timur maupun setelah kami menjadi partisipan resmi JKLPK tahun 2010, manfaat utama atau manfaat langsung yang kami rasakan adalah keberadaan mitra jejaring kerja JKLPK. Dulu kami punya program kerja hanya di tingkat Surabaya, kemudian kami melebarkan sayap sampai di Jawa Timur, sehingga kami membutuhkan bantuan lembaga-lembaga pelayanan Kristen lain di Jawa Timur. Sehingga teman-teman di region Jawa Timur pada saat itu banyak membantu kami, mengasistensi kami, baik untuk masalah jejaring maupun untuk masalah personil dalam kerja-kerja kami. Di tingkat nasional, kami tentu saja juga punya jejaring di tingkat nasional, ini yang sebelumnya belum pernah kami punyai dalam konteks keberadaan kami di kota Surabaya maupun Jawa Timur, sehingga kami bisa memperluas akses terhadap yang pertama terhadap lembaga-lembaga yang punya afiliasi sama dengan kami di bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian akses terhadap pemerintahan, yang kami bisa meminta akses terhadap sampai di level kementerian maupun lembaga. Ini yang membantu kerja-kerja kami di tingkat kelembagaan. Kemudian manfaat tidak langsung yang kami rasakan juga, kami juga sering mendapat informasi terkait akses terhadap program-program kerja dari donatur maupun dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Kami pernah menerima penawaran kerjasama terkait penelitian di Jawa Timur, itu juga sekitar tahun 2010, tahun 2011, itu juga berkat informasi yang kami terima dari JKLPK pada saat itu. Manfaat berjaring dalam konteks JKLPK di region Jawa Timur, tentu saja kita harus melihat kepada partisipan atau LPK jejaring kami di Jawa Timur. Mayoritas lembaga atau LPK yang ada di Jawa Timur adalah bergerak di bidang isu-isu terkait anak, panti atau LKSA, dan pendampingan masyarakat marginal.
Sehingga fungsi utama JKLPK untuk Region Jawa Timur di sini adalah melakukan penguatan terhadap kelembagaan itu. Karena mayoritas juga kalau kita petakan di Jawa Timur ini mayoritas adalah lembaga-lembaga atau LPK yang bersifat partikelir atau yayasan swasta. Dia tidak punya relasi langsung dengan sinode gereja. Lembaga-lembaga ini mayoritas juga tidak punya akses terhadap pemerintahan. Sehingga yang diperlukan dalam konteks JKLPK ke depannya itu adalah penguatan kelembagaan, kemudian penguatan jejaring dan komunikasi ke pemerintah daerah, karena kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan sosial itu banyak yang didelegasikan juga dari pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga LPK-LPK ini harus kami kuatkan dalam konteks penguatan lembaga, aspek-aspek legalitas dan aspek-aspek relasi maupun komunikasi dengan unsur pemerintah daerah. Terkait peran sekretariat nasional dalam konteks kerja-kerja berjejaring, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan lembaga kami dan kebutuhan Region Jawa Timur, maka satu hal utama yang kami lihat itu adalah terkait keberadaan fungsinya sebagai fasilitator. Sekretariat Nasional kami lihat punya peran strategis tapi mungkin belum didalami secara maksimal, yaitu melakukan fasilitasi terhadap keberadaan lembaga maupun isu-isu maupun kerja lembaga, baik terhadap pemerintah pusat, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kita tahu struktur birokrasi itu selalu dia merujuk kepada kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, sehingga mungkin peran yang lebih konkret dari Sekretariat Nasional yang kami perlukan itu adalah bagaimana dia mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan LPK maupun kepentingan region, terutama di tingkat kementerian atau lembaga yang punya kaitan erat dengan lembaga-lembaga di LPK. Kalau kita sebut yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Sosial, dan lembaga-lembaga terkait. Itu adalah salah satunya. Kemudian hal kedua yang kami anggap juga sangat vital dalam kerja-kerja berjejaring, terutama dalam konteks keberadaan kita sebagai lembaga kekristenan, adalah bagaimana Sekretariat Nasional juga bisa membuka jalur komunikasi kepada sesama stakeholder kekristenan. Kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga ARAS di tingkat nasional, kemudian ada juga sinode-sinode gereja yang punya lembaga-lembaga pelayanan sosial juga. Kebetulan di Jawa Timur kami ada 3 atau 4 lembaga yang punya kaitan dengan sinode, sehingga kerja-kerja kami nanti di region mungkin akan lebih terbantu apabila Sekretariat Nasional juga bisa membuka komunikasi, membuka semacam kerjasama, saling pemahaman dengan sinode-sinode gereja maupun dengan lembaga-lembaga ARAS keumatan kekristenan.